Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifuddin Zuhri, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 86. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang refleksi saya terkait tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa hal yang bisa kita cermati dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Salah satunya pemikiran beliau tentang bagaimana seharusnya pendidikan itu diterapkan kepada para siswa. Pendidikan bagi beliau adalah proses bagaimana siswa bisa menemukan kodratnya masing-masing, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Pendidikan bagi beliau laksana petani dan benih. Petani diibaratkan pendidik, benih diibaratkan siswa. Apa maksudnya? Ketika petani menanamkan benih, maka petani tidak bisa merubah kodrat dari benih itu sendiri. Petani hanya bisa mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana tumbuh kembang benih supaya berkembang sesuai dengan kodratnya, dan bagaimana perkembangan itu bisa memacu benih tersebut sehingga berkembang dengan baik. Seperti contoh ketika petani menanam benih jagung, maka tumbuhan yang akan tumbuh dari benih tersebut pastilah tumbuhan jagung, bukan tumbuhan padi, bukan tumbuhan gandum. Petani tidak bisa merubah kodratnya menjadi tumbuhan yang lain. Tugas petani di sini hanyalah mempersiapkan lingkungan dari benih tersebut supaya benih tersebut bisa tumbuh dengan baik. Sama dengan siswa. Siswa mempunyai kodratnya masing-masing. Siswa mempunyai potensinya masing-masing. Tugas pendidik hanyalah sekedar mempersiapkan atau sebagai fasilitator bagaimana peserta didik tersebut menemukan kodratnya masing-masing dan bisa mengembangkan potensi dalam diri masing-masing sehingga semuanya siap dengan passionnya masing-masing. Nah, untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pendidikan itu seharusnya dikembangkan. Menjadi pendidik bukan sekedar sebagai pengajar. Dalam mendidik, maka kita harus memposisikan diri kita sebagai betul-betul seorang pendidik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana menyebutkan bahwasanya pembelajaran adalah bagian dari pendidikan. Maksudnya apa? Jika pembelajaran hanyalah transfer of knowledge, transfer pengetahuan, skill dan lain sebagainya, maka pendidikan lebih luas dari itu. Pendidikan mencakup transfer of knowledge dan transfer of value. Jadi di sini pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, bukan hanya transfer skill, namun juga transfer nilai, di mana nilai-nilai tersebut mempersiapkan peserta didik supaya bisa menggunakan pengetahuannya dengan berbudi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan keserasian antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Nah, jika siswa sudah bisa menyerasikan antara cipta, rasa, karsa, dan karya, maka insan-insan peserta didik di seluruh Indonesia akan menjadi pembelajar yang merdeka, yang siap ditempatkan di mana saja dan memenuhi tantangan kapanpun dan dimanapun di masa yang akan datang. Semoga kita semuanya bisa memahami dengan baik, bisa menerapkan sedikit demi sedikit pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara sehingga kualitas pendidikan di Indonesia semakin meningkat hari demi hari.
Sekian refleksi saya. Semoga berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.